hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu yang selalu Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang untuk menyembah-Mu. Satu tujuan kami datang ke tempat ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini setiap kami, ini hati kami. Kami hanya mau fokus kepada Engkau Tuhan. Kau kuasai tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau kuasai setiap hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
Yesus Tuhan, Raja kami, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkasih, tiada yang seperti Tuhan.
Kami bersorak karena Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau melompat bagimu. Kami mau bersukacita karena-Mu. Kami mau memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami duduk, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang terbaik bagi setiap kami. Engkau yang sanggup memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Aku
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau melihat setiap hati kami. Kami tetap mau berserah sepenuhnya pada Engkau Tuhan. Kami tetap mau percaya kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami. Engkau sanggup memulihkan setiap hidup kami. Di saat kami melanggar tangan kami Tuhan, maka Engkau akan mengubah setiap hidup kami. Engkau akan memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mendengar suara-Mu. Kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan bawakan kebenaran firman-Mu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai mulut bibirnya Tuhan. Biarlah semuanya yang Ia katakan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar suara-Mu. Kami siap untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Salam. Seperti kurang semangat, salam. Salam. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat masa depan cerah yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan sayang saya ya, sayang sama Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa bertemu di hadapan Bapak Ibu jemaat semua yang luar biasa di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Onesimus Sobaba. Ya, ada yang bisa tebak saya orang dari mana? Dari NTT. NTT ya? Cek, oke, ya. Mungkin yang belakang tadi tidak kenal. Ada yang dari sini orang NTT di sini? Oh ya, puji Tuhan Ibu. Ya, NTT mana Ibu? Kupang ya? Oh, puji Tuhan. Saya orang Soe. Iya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bisa waktu di sini berapa lama Bapak Gembala? 40 menit ya. Ini sudah berapa menit saya berdiri ini? Iya, Bapak Ibu, syukur kepada Tuhan hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu jemaat yang luar biasa, yang tidak secara kebetulan. Hari ini kita bisa berjumpa dalam kasih Tuhan, berjumpa dalam persekutuan ibadah, dan tentunya pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Pertemuan ini kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya dari Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Jemaat Bait Al-Sawi. Kalau Bapak Ibu arah-arah SP atau arah-arah Sawi, setelah Makobrimob lurus, lalu nanti ada tikungan kanan, tanjakan sedikit sebelah kanan, di situ gereja tempat saya melayani. Dan puji Tuhan, saya sudah 2 tahun dipercayakan sebagai gembala jemaat di situ. Ya, umur saya baru 36 tahun. Ya, hampir beda 3 tahun dengan Pak Gibran. Ya, Pak Gibran 33 tahun wali kota, saya 35 tahun jadi gembala jemaat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Soe, dan saya diutus ke sini itu tahun 2009 untuk melayani Tuhan hanya sebagai seorang pemain musik. Ya, tidak lebih daripada itu. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Hari ini saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan sebuah jemaat yang di dalamnya jemaat multi. Tidak hanya masyarakat asli Papua, di sana ada orang Manado, ada orang Jawa, ada orang Toraja, ada orang Ambon,
dan tidak kalah masyarakat saya orang Timur. Dan itu yang luar biasa, bahwa ketika kita diutus ke suatu tempat untuk melayani Tuhan, maka Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah ada jaminan sorga yang menyertai kita. Amin, saudara. Iya, puji Tuhan. Singkat cerita, saya dengan Bapak Gembala di tempat ini adalah sebagai teman dan tidak akrab. Iya, teman tapi tidak akrab. Kenapa tidak akrab? Karena kami bertemu baru 2018. Itu pun juga karena pada saat kami ada di dalam satu perjalanan ke Tanah Perjanjian. Ya. Kenapa gambarnya? Ya. Tapi kami tidak pernah foto bersama karena tadi saya bilang tidak akrab. Ya. Karena tidak foto bersama, tadi malam saya cari-cari foto, di mana ini saya foto bersama Bapak Gembala ini. Ternyata tidak ada. Hanya di sini di Danau Galilea, saya ada pegang gitar untuk persiapan, ternyata ada yang foto. Ya, dan puji Tuhan, saya lihat di sini, wah, ternyata Tuhan baik mempertemukan kami dalam suatu ketidakakraban, tapi di dalamnya ada cara Tuhan untuk mempertemukan untuk lebih akrab lagi. Ya, ada amin, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, begitulah kita ada di dalam panggilan Tuhan. Awalnya mungkin tidak saling kenal, awalnya tidak pernah ketemu, tapi hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bisa saling mengenal satu dan yang lain, dan ada di dalam pertemuan ibadah yang luar biasa ini. Puji Tuhan. Lalu hari ini saya dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk memberitakan kebenaran firman Allah yang sudah saya siapkan dan sudah menjadi pertanyaan Bapak Gembala minggu yang lalu. Pak Bro, firman Tuhan boleh tahu temanya apa dan ayat firman Tuhannya dari mana? Dan di jemaat saya minggu lalu, khotbah ini yang saya sampaikan. Ya. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu jemaat silahkan buka, siapkan ayat firman Tuhan ini. Jangan terburu-buru, jangan sampai salah ayatnya. Karena kadang-kadang Injil Markus orang cari di perjanjian lama, Bapak Ibu, tidak ketemu. Ya, lalu kemudian dengan Alkitab saya nggak ada Injil Markusnya. Karena yang nama Markus itu teman saya. Ya, sayangnya dia nggak hadir di ibadah hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, semua sudah menemukan ayat firman Tuhan? Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu jemaat berdiri dan kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu jemaat baca ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-8. Kebangkitan Yesus, demikian firman Tuhan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan
tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami di jemaat kami itu ada yang namanya sapa, salam sapa. Salam sapa itu kalau hamba Tuhan atau Bapak Gembala menyampaikan salam, maka kita menyampaikan membalasnya dengan damai di hati. Lalu kemudian hamba Tuhan menyampaikan damai di hati, kita sama-sama angkat tangan dan menyampaikan kemuliaan bagi Tuhan. Bisa ya? Ya, salam. Damai di hati, kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan bagi kita di hari ini, kebangkitan Yesus Kristus adalah berita keselamatan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah berita keselamatan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini, dan saya melihat hati saya iri dengan pelayanan di sini. Ya, kenapa seperti itu, Wan? Pendeta kok iri hati? Ya, bukan masalah iri, ada iri yang baik, saudara. Ya, iri yang baik artinya begini. Saya di gereja kami tidak kurang suatu apapun. Kami diberikan bantuan gedung gereja dengan harga 2.700.000. Fasilitas di dalam, sound system, band, lengkap. Yang membuat saya iri adalah tidak ada yang melayani, saudara. Bahkan setiap hari Minggu pun saya juga harus duduk main musik sambil nanti berdiri untuk khotbah firman. Ini sangat membuat hati saya iri di tempat ini. Rasa-rasa tadi saya mau bilang Bapak Gembala, gimana kita tukaran ya? Tapi tidak bisa. Tuhan sudah menempatkan kita kepada panggilan kita masing-masing. Tapi saya termotivasi dengan pelayanan di tempat ini. Saya hanya sering mengikuti dengan secara online, Bapak Gembala baik khotbah maupun juga pelayanan secara online di tempat ini. Dan saya banyak hal yang menjadi motivasi, diberkati dari pelayanan di tempat ini. Apalagi nama jemaatnya NDC, masa depan. Kenapa harus masa depan cerah, tidak masa depan suram, kelam? Karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Kebangkitan Yesus Kristus adalah berita keselamatan. Amin ya. Iya, berita keselamatan. Mari kita lihat bukti. Yang pertama, sudah diberitakan oleh Yesus Kristus secara langsung kepada murid-murid. Anak manusia harus menderita. Dia akan dijatuhi hukuman mati, disalibkan, kemudian mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Itu berita sudah disampaikan. Tapi yang namanya manusia, dengar telinga kiri, keluar puji Tuhan. Iya. Yang namanya manusia hari ini ingat, besok lupa, puji Tuhan. Yang namanya manusia hari ini dikasih tahu, besok harus dikasih tahu lagi. Iya. Yang kedua, batu penutup kubur itu sudah terguling. Itu bukti nyata, fakta. Yang ketiga, sudah diberitahukan oleh malaikat, sehingga tidak ada berita-berita yang simpang siur. Sekalipun ada berita simpang siurnya, kubur kosong. Apalagi wanita-wanita yang menjadi saksi pertama. Ada di sini wanita, saudara? Bisa berdiri, saya lihat wanita-wanita yang hebat. Jangan malu-malu berdiri di rumah Tuhan, saudara. Iya, wanita. Ya, puji Tuhan. Bisa hitung, ada yang bisa bantu saya hitung berapa jumlah wanita yang hadir? Ya. Ada 20-an? Lebih ya? Silakan duduk, puji Tuhan. Bapak-bapak bisa berdiri. Kita pastikan, saudara. Oke, silakan bisa tolong menghitung bantu saya. Ya, 24. Oh, lebih cepat hitung bapak-bapak ya. Ya. Oh, 11 ya. Aduh, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu dari dikasih Tuhan. Ternyata Bapak Ibu jemaat, wanita-wanita yang menjadi saksi pertama tentang berita keselamatan itu. Halo wanita-wanita, are you ready? Iya, you pasti diberkati Tuhan kalau saudara menjadi saksi tentang berita keselamatan itu. Iya. Ada saudara ketika nanti saudara akan minta, iya, ini berita yang benar. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 itu berita yang benar sekali, sampai mirip dengan berita yang kita baca tadi. Setelah lewat hari Paskah, hari Sabat,
Kalau hari pertama minggu itu wanita-wanita pergi ke kubur Yesus. Tapi ada berita hoax juga yang diciptakan waktu itu. Saya baca firman Tuhan, saya renungkan, ternyata berita hoax ini tidak ada di zaman tahun 2000-an. Sudah ada di zaman Yesus. Apa yang terjadi di berita hoax ini, saudara? Di sana judulnya dusta mahkamah agama. Ketika mereka mengetahui bahwa terjadi peristiwa kebangkitan Yesus, disampaikan oleh kedua prajurit yang menyaksikan langsung peristiwa itu, mereka memanggil prajurit itu. Maaf ya Pak, saya pakai bahasa Manokwari saja. Kamu ke sini dulu. Ya. Bagaimana? Ceritanya bagaimana? Ya, mungkin Bapak Imam, kami lihat dengan mata bagaimana kedahsyatan terjadi. Malaikat datang dan menggulingkan batu itu, lalu terjadi gempa bumi yang besar, lalu peristiwa itu kemudian ada kebangkitan. Kubur yang kami jaga ternyata sudah terbuka, dan Yesus yang tadinya disalibkan mati sudah bangkit. Oke, begini saja. Sekarang ini ya ada salam tempel ya. Ini buat kalian berdua. Nanti kamu tolong, ada yang tanya, kamu bilang, malam-malam kami tidur, murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Ya. Nanti kalau berita ini sampai kedengaran ke wali negeri, nanti kami akan bicara dengan mereka, gampang, kamu aman. Ya. Berita-berita hoax itu sudah ada pada zaman Yesus. Tapi hari ini saudara, kita, saudara dan Bapak Ibu, saudara dan saya tidak terkontaminasi dengan yang namanya berita hoax tentang kebenaran. Apa yang harus Bapak Ibu dan saya, saudara, kerjakan di dalam kita menerima berita keselamatan itu? Karena hari ini, saudara, kita bukan baru merayakan kebangkitan. Hari ini bukan kita baru merayakan Paskah. Sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun sebelum kita pun perayaan ini sudah dilaksanakan. Kita hanya menjadi generasi penerus dari berita keselamatan ini. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama adalah saudara dan saya harus terima berita keselamatan itu. Siap terima berita keselamatan? Iya. Berita keselamatan itu tidak hanya berbicara tentang kebangkitan, saudara. Tetapi berita itu adalah berita kudus. Berita yang berasal dari sorga, yang sudah diberitahukan sebelum hari kebangkitan. Sebelum kelahiran pun berita dari sorga sudah datang menyampaikan kepada umat manusia. Ya. Siapa yang pertama kali menerima berita keselamatan? Ya. Bagaimana respon Yusuf dan Maria? Ketika Maria mendengar berita dari sorga, dia hanya bertanya, bagaimana mungkin, saya ini kan belum bersuami, bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Lalu kemudian malaikat menyampaikan, Roh Kudus yang akan berkarya dalam hidupmu. Ya. Lalu dia bilang, jadilah kehendakmu Bapa di sorga. Berbeda dengan Yusuf, saudara. Yusuf ketika tahu pacarnya hamil, malam tidak bisa tidur, mau makan pun tidak bisa. Mana ya? Ternyata malaikat Tuhan datang sama dia. Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istri, karena anak yang ada di dalam kandungan dia adalah berasal dari Roh Kudus. Dia yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu sudah ada berita sebelum hari kebangkitan. Responnya beda, saudara. Yang kedua, wanita-wanita yang pergi ke kubur Yesus. Iya. Saya hanya berpikir begini, saudara. Kenapa tidak pria-pria saja yang pergi? Kenapa hanya wanita-wanita yang pergi ke kubur Yesus? Sementara sebelum peristiwa Yesus disalibkan, siapa yang berdiri dan menyampaikan untuk menantang peristiwa itu? Petrus. Dia bilang, guru, jangankan orang mau tangkap guru, saya pun siap masuk penjara bersama guru. Apa yang terjadi, saudara? Baru ditanya saja, oh maaf saya kenal dia. Ya, maaf saya tidak kenal orang itu. Sumpah demi nama Tuhan. Ya, ternyata Bapak Ibu saudara, firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saya harus terima berita keselamatan itu.
Berita keselamatan itu bukan hanya pada hari kebangkitan, tapi berita keselamatan itu setiap minggu disampaikan kepada saudara. Karena Bapak Gembala bahkan, mari jemaat saya ajak kita untuk masuk neraka sama-sama. Ada? Oh ya Bapak Gembala, hormat Bapak Gembala yang ajak, jadi kita ikut saja. Enggak, saudara. Setiap minggu hamba-hamba Tuhan dari seluruh penjuru bumi terus menyampaikan berita keselamatan. Pertanyaannya, saudara mau terima apa enggak? Hari-hari ini orang pergi ke gereja, pilih-pilih hamba Tuhan. Oh kalau hamba Tuhan itu apa boleh, saya senang. Dia orangnya lucu-lucu, dia suka bikin lawak, suka bikin tertawa, tidak pernah mengantuk. Saudara sedang keliru menerima firman. Karena menerima firman, jangan memilih orang yang menyampaikan. Tapi siapapun yang memberitakan firman, terimalah itu sebagai berita keselamatan. Amin, saudara. Karena ketika saudara menerima berita keselamatan, maka berita keselamatan itu akan datang kepada saudara. Hari ini saya percaya saudara semua yang ada di tempat ini sudah menerima berita keselamatan. Amin. Kalau saudara sudah menerima berita keselamatan, kenapa kita harus menerima berita keselamatan? Karena berita itu berita yang tidak terbinasakan. Amin. Berita yang tidak pernah basi. Kalau orang, ya ada di sini yang di berita Manokwari, ya ada yang bergabung di berita Manokwari, info seputaran Manokwari. Ya, saudara, kalau orang posting berita, ya nanti kalau berita itu terus yang diposting, orang bilang Pak Jeko telah ada kerjaan kan? Kau tinggal posting berita itu terus. Ya, jadi orang ketika membaca berita yang sudah pernah dibaca, orang akan malas membaca. Hanya ada satu berita yang tidak pernah terbinasakan sampai hari ini, yaitu berita keselamatan. Amin, saudara. Jadi berita keselamatan itu datang kepada kita, saudara dan saya, untuk kita memahami dengan benar. Hidup ini sedang menuju kepada keselamatan kekal yang Tuhan sediakan kepada kita. Kenapa? Sehingga setiap minggu saudara harus datang beribadah. Ya, supaya terima berita keselamatan. Kenapa setiap ada kegiatan-kegiatan rutin di dalam gereja yang diarahkan oleh Bapak Gembala? Itu berita keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya supaya disampaikan kepada saudara. Sehingga saudara tidak mudah terombang-ambing dengan berita-berita hoax. Amin, ya saudara. Hari ini banyak berita hoax, saudara. Ada yang bilang Yesus itu tidak mati. Kemarin Paskah banyak berita-berita hoax yang beredar. Ya, banyak rohaniawan yang tidak seiman dengan kita mulai membuat statement, ya, menilai tentang Yesus Kristus dengan nabi mereka, utusan dari Allah dan lain sebagainya. Bagi saya, saudara, apa yang menjadi berita keselamatan ini yang menjadi pegangan untuk saudara dan saya, ya, supaya ketika orang lain menyampaikan berita, saudara bilang berita kami sudah ada. Jaminan untuk hidup yang kekal itu sudah ada beritanya. Tidak perlu ada berita tambahan. Amin. Walaupun orang akan breaking news, kami melihat Yesus di sebelah sini, ada Yesus di sebelah sini. Nggak ada. Oh, kami ketemu di sana di Wosi, kami ketemu di Sowi. Nggak ada, saudara, karena beritanya ada di dalam firman Tuhan. Jangan kamu percaya jika ada orang yang datang mengaku sebagai aku. Ya. Jangan kamu percaya ada orang yang datang mengaku sebagai aku dan melakukan mujizat sekalipun. Jangan kamu percaya. Karena apa? Berita kita sudah jelas. Ya. Amin. Ya. Hari ini dan minggu lalu kita sudah merayakan Paskah kebangkitan. Banyak versi khotbah karena kebangkitan Yesus ada yang bikin tema begini. Yesus bangkit memberikan harapan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Itu kan lagu. Iya, itu lagu yang bisa kita nyanyikan. Tapi benar enggak Bapak Ibu Saudara dan saya terima berita keselamatan itu dengan baik? Yang kedua, ketika Bapak Ibu Saudara terima berita keselamatan, yang kedua ini yang harus menjadi prioritas, yaitu lanjutkan berita keselamatan. Banyak orang yang dengar firman itu sebatas ada di dalam gereja, saudara. Nanti ketika keluar, apalagi sampai rumah ditanya, firman Tuhannya apa ya? Waduh, tadi saya lupa, tidak konsentrasi, terlalu banyak tertawa karena pendetanya bikin lucu-lucu. Iya, sayang banget.
Kamu datang ibadah untuk dengar firman atau datang untuk menonton lawak? Saya khotbah, tidak pernah saya bikin jemaat tertawa. Karena firman ini firman yang kudus. Kalau saudara mau tertawa silakan, itu sehat. Tapi jangan tertawa sendiri, karena itu sakit. Ya, amin ya? Iya. Yang kedua, berita keselamatan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana kita melanjutkan berita keselamatan itu? Yang pertama harus sesuai dengan amanat agung. Apa itu amanat agung? Yesus berpesan kepada murid-murid, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Jadi berita keselamatan itu saudara dan saya harus melanjutkan. Lanjutkan kemana, saudara? Ya, lanjutkan kemana? Ini yang penting. Lanjutkan kemana? Saudara dan saya harus menjadi pembawa kabar baik. Banyak orang hari ini tidak bawa kabar baik, tapi kabar buruk dibawa. Ketika hari Minggu lalu peristiwa terjadi di kampung kami, ibu keluarga terdampak. Tidak ya, puji Tuhan. Oh ya, kalau kami puji Tuhan. Ya, rumah kami dan saudara-saudara itu atapnya sudah dibawa pergi sama Mbak Seroja. Iya, jadi tinggal temboknya saja sama dinding-dindingnya. Tapi saya tidak pernah memberitakan berita itu. Kenapa? Bagi saya berita itu tidak penting. Yang penting adalah kita sampaikan puji Tuhan. Walaupun atapnya diangkat, kamu tidak diangkat. Amin, saudara. Kamu mau pilih yang mana? Kalau Tuhan kasih pilihan, kamu mau atapnya yang diangkat atau kamu yang diangkat? Jangan Tuhan, dua-duanya jangan. Oh, tidak bisa. Hidup ini penuh tantangan iman, saudara. Disitulah kita akan sadar, Tuhan terima kasih, atapnya diangkat, saya enggak. Amin ya? Daripada kebalikan, atapnya tidak diangkat, saya yang diangkat. Innalillahi. Iya. Selamat jalan sampai bertemu di Yerusalem baru. Ya. Jadi saudara, berita yang kita sampaikan dari kebangkitan Yesus itu adalah berita keselamatan. Mulai dari mana saudara yang dikasihi Tuhan? Sebelum pembawa kabar baik, saya minta dengan kasih Kristus, ada seorang anak Tuhan di sini, baca Roma pasal 10 ayat yang ke 13 sampai 15. Jangan cepat. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Hari ini saya datang membawa kabar baik. Amin. Kalau tadi saya datang membawa kabar buruk, mungkin saya sudah diusir dari sini. Saya datang membawa kabar baik, berita keselamatan. Hanya yang jadi masalah hari-hari ini, saudara, banyak orang mau berseru kepada nama Tuhan. Tapi bagaimana mereka mau berseru kalau mereka belum percaya? Bagaimana mereka mau percaya kalau mereka belum mendengar? Bagaimana mereka mau mendengar kalau belum ada yang memberitakan? Bagaimana mereka mau memberitakan kalau belum ada yang diutus? Saya bersyukur saya diutus ke sini 2009. Sampai hari ini masih hidup, saudara. Ya. Masih hidup, bukan hidup begitu-begitu saja. Hidup dan menghidupkan pelayanan yang ada. Dan hari ini saya memberikan motivasi kepada jemaat MBC di tempat ini. Saudara dan saya punya tugas untuk melanjutkan berita keselamatan ini. Mulai dari mana, saudara? Mulai dari kita mendengar firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku
kalau Roh Kudus turun di atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, lalu Yudea, lalu Samaria, dan sampai ujung dunia. Maknanya begini, saudara, melanjutkan berita keselamatan adalah kenapa harus mulai dari Yerusalem? Karena Yerusalem adalah titik sentral awalnya keselamatan itu disampaikan. Amin, saudara. Proklamasi tentang keselamatan itu terjadi di Yerusalem, dan berita keselamatan itu pun dimulai dari Yerusalem. Hari ini, saudara, Yerusalem saya sudah pergi, Bapak Gembala juga sudah pergi. Ada yang di sini selain dari saya dan Bapak Gembala yang sudah pergi? Oh, Ibu Gembala ya? Iya. Yang lain? Nggak ada niat? Nggak ada punya kerinduan juga? Sangat-sangat rindu pergi ke Yerusalem ya? Iya. Bisa saja. Karena saya pun pergi ke sana tidak pernah berpikir untuk ke sana. Ternyata saya dapat informasi, Bapak Gembala tolong urus paspor karena nama Bapak ada di dalam rombongan wisata rohani. Yang betul? Iya, betul. Puji Tuhan. Yang tidak pernah terpikirkan oleh saya, justru itu yang Tuhan sediakan. Amin, saudara. Jadi hari ini ada orang bilang, kamu cita-citanya apa? Gak perlu hanya cita-cita saya. Cita-citanya urusannya Tuhan. Yang penting saya kerjakan bagiannya saya. Hari ini saudara setia dengan Tuhan, percayalah kesetiaan saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Banyak tantangan yang kita hadapi bersama. Untuk menjadi saksi, banyak orang hari ini takut-takut jadi saksi, saudara. Saya buat baju. Ya, baju ini logo gereja kami. Dan saya satu-satunya yang pakai di gereja kami. Ya. Ada yang tanya, Pak Bapak Gembala, bisakah dibagi baju-baju begitu? Bisa. Tapi jangan hanya pakai bajunya. Jadilah saksi bagi gereja. Jadilah saksi bagi nama Tuhan. Karena kadang walaupun orang pakai baju seragam, tapi hatinya tidak seragam. Benar ya? Banyak orang bilang, oh kita harus kompak, harus ada kebersamaan. Betul, tapi hatinya tidak ada kebersamaan. Firman Tuhan berkata, kamu harus menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, mulai dari dalam pribadi kita dulu, Yudea, lingkungan, Samaria, daerah, dan sampai ke ujung bumi. Hanya yang tadi Roma bilang begini, ada yang mau berseru kepada nama Tuhan, tapi belum percaya. Ada yang mau percaya, tapi belum mendengar. Ada yang mau mendengar, tapi tidak ada yang memberitakan. Ada yang mau memberitakan, tapi tidak ada yang mau diutus, saudara. Saya latar belakang dari gereja Protestan, gereja Timor, ya, gereja Injili di Timor. Saya sudah mengikuti seluruh aturan main yang ada di gereja. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya hari ini ada di gereja yang membawa saya kepada keselamatan yang kekal itu. Gereja tidak membawa kita kepada hidup kekal, tapi gereja menuntun kita kepada jalan keselamatan. Karena itu, jangan sungkan-sungkan datang ke gereja. Jangan malu-malu datang ke gereja. Jangan takut-takut datang ke gereja. Karena di gereja tempat saudara dituntun untuk menuju kepada berita keselamatan. Amin, saudara. Amin. Saya selalu bilang ke jemaat saya di gereja, kalau saudara tidak datang hari Minggu, kursimu yang terima berkat. Benar ya? Ya. Jadi saya pastikan setiap jemaat duduk, jangan pindah-pindah, karena kursimu ada dekat di situ. Kenapa, saudara? Harus kita punya komitmen dengan Tuhan. Amin. Tuhan, saya percaya kursi ini kursi berkat untuk saya. Syukur ada kursi kalau datang berdiri. Iya. Apa yang saudara dan saya jalani, kita melanjutkan berita keselamatan itu mulai dari kita, saudara. Saya pastikan saya sudah ada di jalan keselamatan, baru saya ajak orang. Kalau saya belum ada di jalan keselamatan, saya mengajak orang, saya akan menjadi sia-sia. Karena saya akan seperti calo. Tahu calo ya, saudara?
Kalau kita turun di Surabaya di terminal, Solo, Jogja. Ya, kalau di tempat saya, soe, Kefa, Tambua. Ya. Tapi yang pergi penumpangnya, kitanya enggak. Jangan mau jadi calon surga, saudara. Mau jadi calon surga? Jangan, saya bilang jangan. Kenapa? Karena saudara tidak akan pernah pergi ke tempat itu. Iya. Jadilah penumpang yang siap sedia untuk pergi. Hari ini saudara dan saya punya tugas lanjutkan berita keselamatan. Ada yang di sini datang bawa istri? Yang suami istri, angkat tangan. Yang suami istri, angkat tangan. Oke, turun. Yang istri suami? Ya beda tau kan. Suami istri berarti suami yang angkat tangan. Kalau istri suami berarti istri yang angkat tangan. Ya, pastikan istri bawa suami di sini. Oke, yang datang sendiri, yang tidak mau bawa istri. Ada yang tidak mau bawa suaminya? Ya, karena ada yang ini. Ketika diajak pergi ibadah, sudah, mama saja yang pergi sembah. Nanti kalau mau persembahan saya, tolong masukkan gitu ya. Oh iya Bapak, hormat. Saya sayang Bapak sekali. Saya siap untuk mengikuti apa yang Bapak sampaikan. Ada yang bilang, ayo sembahyang. Sudah, Bapak pergi sudah hari ini Bapak, ini cucian terlalu banyak Bapak. Kalau Bapak saya ikut ke gereja pulang, siapa yang tanggung jawab cucian ini Bapak? Sudah Bapak yang pergi ibadah. Ada yang komitmen dua-duanya. Mama dan Bapak hari ini kita libur dulu ya. Kita nggak usah pergi ibadah dulu. Ya, karena hari ini kita sibuk. Ada undangan nanti jam 10. Undangan acara ini keluarga penting. Kita ini ada di dalam keluarga turut mengundang saudara. Kalau nggak hadir, di mana muka kita ditaruh? Yes, oke. Dengan manusia saja kita bisa punya komitmen, masa dengan Tuhan kita tidak punya komitmen? Amin, saudara. Ya, jadi lanjutkan berita keselamatan itu. Karena berita keselamatan itu jangan hanya sampai di kita. Banyak orang yang dengar khotbah, puji Tuhan, haleluya, saya diberkati Tuhan hari ini. Tapi sampai rumah ditanya, ini firman Tuhan apa? Gak tahu ya. Tadi di mana ya? Buka-buka. Saya lupa. Itu yang kadang-kadang membuat kita orang Kristen lupa melanjutkan berita keselamatan. Ada orang di sekitar kita yang butuh keselamatan, saudara. Amin. Iya, mereka butuh keselamatan, tapi kita tidak mau menyampaikan. Kenapa tidak mau menyampaikan? Dia kan dengan saya kan tidak beres. Dia kan dengan saya kan saingan. Masa saya mau sampaikan berita firman sama dia? Aduh, tidak level. Iya. Tidak mungkin saya bawa dia ke keselamatan, tidak mungkin. Dia sudah pernah membuat saya sakit hati. Iya, tidak mungkin. Iya. Ada banyak orang yang mau terima berita keselamatan itu sendiri. Apalagi orang yang dia tidak suka, dia tidak akan pernah sampaikan itu. Saudara dan saya, hari ini kita terima berita keselamatan. Yesus Kristus sudah rela berkorban mati bagi saudara dan saya. Amin. Jadi berita keselamatan kita sampaikan. Hari ini saudara sangat mudah kita menyampaikan berita keselamatan. Saya mau saudara jujur. Ada yang share khotbahnya Bapak Gembala? Yang suka share khotbahnya Bapak Gembala? Satu saja. Satu jemaat, hanya satu orang yang share khotbahnya Bapak Gembala. Ya Tuhan tolong ampun. Maaf ya, saya bukan menjudge Bapak Ibu Saudara. Begini, hari ini kita bersyukur kita ada di dalam satu zaman yang dimana semua itu serba bisa. Amin ya. Tadi di dalam ibadah saya liput. Apakah salah ketika ibadah kita meliput? Enggak. Justru liputan itu akan menjadi berkat bagi di gereja saya. Karena minggu depan saya akan tampilkan. Minggu lalu saya ada di jemaat MDC. Saya lihat pelayan altarnya dahsyat luar biasa. Lalu kita yang di sini bagaimana? Itu kan seperti satu motivasi yang baik. Amin ya. Ada pendeta alergi, jemaat kalau penyembahan gak usah pegang-pegang HP, tangan sebelah begini, tangan sebelah begini, ikut saya. Bukan itu yang menjadi masalah. Saudara dan saya punya tugas untuk menyampaikan berita kebenaran keselamatan ini kepada orang lain dengan cara zaman modern. Amin. Hari ini saya mau main Facebook, saudara. Ada yang berteman dengan saya di sini? Ya.
rugi dong saya. Tadi katanya tak kenal tak disayang, tapi belum berteman di Facebook. Tak apa-apa saudara, hari ini awal yang baik. Amin. Awal yang baik tentunya akan akhir yang lebih baik lagi. Jadi kalau mau berteman dengan saya di Facebook, bertemanlah dengan Bapak Gembala. Yang di sini yang tidak pegang nomornya Bapak Gembala, ada? Siapa yang tidak pegang nomornya Bapak Gembala? Ada ini kalau jujur nanti Bapak Gembala marah ini. Iya. Saya pernah ada anggota jemaat saya, Bapak Gembala minta nomor kak. Kamu tidak punya nomornya Gembala. Sayang banget. Kamu tidak punya nomor Gembala, sama dengan kamu tidak membutuhkan Gembala. Saya pastikan hari ini saudara pegang nomornya Bapak Gembala ya. Amin ya. Amin. Ya, supaya ada sesuatu, ada yang penting, silahkan langsung kontak kepada Bapak Gembala. Kalau saudara tidak punya nomor Gembala, saudara tidak bisa berkomunikasi. Sama saudara dengan Tuhan, tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan kalau tidak ada hubungan. Saudara harus melanjutkan berita ini karena saudara adalah saksi. Kalau mau menjadi saksi harus punya hubungan yang baik. Kesimpulan baik kita saudara, sudah berapa menit ini Bapak Gembala? Ya, supaya jangan ada dosa di antara kita. Nanti saya pulang jemaat bicara banyak. Pendeta tuh tadi katanya khotbah 40 menit. Ini sudah 40 kali 40 menit. Wah, luar biasa. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus adalah berita keselamatan. Kenapa? Karena berita itu kudus dari sorga. Berita itu tidak terbinasakan. Makanya saudara bisa baca bolak-balik Alkitab pun saudara tetap dapat berkat dari situ. Beda dengan koran saudara. Saudara kalau sudah baca beritanya sudah jadi apa saudara? Jadi sampah. Beli mahal jadi sampah. Tapi firman Tuhan ini berita yang kudus, berita yang tidak terbinasakan. Sampai keturunan keberapapun berita ini tetap ada saudara. Amin. Ada viral kemarin di NTT, mereka buat foto, ada ditemukannya Alkitab. Alkitab itu lagi dalam keadaan terbuka dan lumpur semua. Lalu di situ ayat yang ditunjukkan itu adalah Ayub pasal 1. Ya, Ayub pasal 1. Kesalehan Ayub diuji. Ya, saya bilang, no, saya tidak percaya itu. You lambat. You tidak percaya berita keselamatan dari awal. Nanti sudah terjadi, baru you bilang pray for NTT. Sorry, jangan membuat mengada-ada dengan Tuhan. Amin saudara. Maka di status-status saya tidak mau pray for, omong kosong. Kemarin kamu di mana? Sudah kejadian baru kamu mau pray for. Kasihan ya lo. Amin saudara. Saya lihat Bapak Gembala selalu posting doa-doa di jemaat ini. Saya jempol. Iya. Kenapa saudara? Saudara mengantisipasi sebelum kejadian terjadi. Jangan nanti sebentar ada kejadian pray for MDC. Iya. Iya. Tidak usah lambat saudara. Lebih baik saudara kerjakan. Karena apa? Tugas kita di dalam firman Tuhan apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Amin ya. Tanpa ada kejadian pun saudara punya tugas berjaga-jaga dan berdoa. Jangan nanti sudah bom meledak baru garis polisi, geganas dan baik semua gereja beribadah pasca dengan aman karena dijaga ketat oleh aparat keamanan. Kemarin kau terjaga, barang semeledak baru kau datang sibuk jaga. Kasihan lo. Jadi orang Kristen kita sudah harus standby 24 jam dengan firman. Amin. Supaya saudara jangan menjadi orang cengeng. Ketika ditimpa masalah, ditimpa malapetaka, oh prefor, doakan kami yang mau binasa ini. Binasa di situ toh? Iya, karena kamu tidak berdoa. Iya. Hari-hari ini sama, kita di dalam COVID. Saya di gereja, mungkin di sini, saya maaf ya Bapak Gembala. Saya hormat karena saya ikut aturan di sini. Tapi di gereja saya tidak pakai masker. Bukan sombong, tapi saya percaya Tuhan lebih berkuasa dari segalanya. Ya. Kita ikuti aturan pemerintah, tapi jangan kita terlena dengan keadaan ini. Ketika kita terlena dengan keadaan ini, kita akan dibuat menjadi takut. Iya, sudah nggak berdoa nggak apa-apa, yang penting pakai masker kok, aman. Iya. Itu malah terbalik. You berdoa atau you pakai masker. Iya. Berdoa dan berjaga-jaga, berdoa minta perlindungan Tuhan,
pakai masker karena kita punya tubuh jasmani. Amin saudara. Iya. Lalu saudara yang kasih Tuhan, terimalah berita keselamatan itu. Kalau saudara setiap dengar firman, saudara tidak dengar khotbah, saudara adalah orang yang paling rugi di hari Minggu ini. Kenapa? Karena firman Tuhan itu disampaikan hanya seminggu sekali. Kalau saudara tidak dengar firman pada saat hari Minggu, saudara akan rugi 1 minggu. Sama dengan saudara tidak makan 1 minggu. Bisa? Bisa. Kalau tidak ada makanan, ya kan tidak bisa makan, Pak. Iya. Kalau tidak ada makanan, siapa yang mau makan? Apa yang mau dimakan? Bagaimana cara memakannya? Justru itu saudara ada di dalam pertemuan ibadah. Firman Tuhan disampaikan sebagai makanan rohani. Terimalah itu untuk menjadi cadangan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu saudara terima lagi. Amin saudara. Iya. Jadi saudara kaya dengan firman Tuhan, bukan kaya dengan harta benda. Sebentar banjir bandang datang. Kemarin ada keluarga telepon saya pas ada jaringan. Aduh kakak pendeta, babi di kandang banjir bawah, sapi banjir bawah, kambing-kambing tanah longsor timbun, ayam-ayam tidak tahu di mana. Syukur untung tikus juga tidak ikut diberitakan. Iya. Ya mau bagaimana saudara? Lebih baik kita penuh dengan firman, baru harta benda itu kemudian. Amin. Iya. Kita butuh semua itu, tapi firman itu harus nomor 1. Jangan terbalik. Cari dulu, nanti kalau lebih baru kasih ke Tuhan. Bapak Gembala, puji Tuhan, sudah ada program untuk pembangunan. Kami hari ini sedang ada pembangunan rumah pastori. Ada yang datang tanya, Bapak Gembala, ini bantuan dari mana? Saya bilang dari sorga. Dari sorga? Bisa proposal ke sorga? Bisa. Iya. Doakan kami tiap hari Sabtu ada doa itu penyampaian proposal kami ke sorga. Kami bangun pastori saudara, hari ini belum ada bantuan dari pemerintah. Ya. Tapi kami terus membangun karena kami percaya kami sudah terima berita keselamatan itu, dan berita keselamatan itu yang memberkati kami di jemaat. Ya. Hari ini orang lihat saya biasa saja, karena memang saya orang biasa, bukan bangsawan. Ya. Tapi di dalam kehidupan saya selalu orang saksikan. Saya bersyukur Bapak Gembala hari ini firman Tuhan yang luar biasa menyentuh sampai di dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Saya bilang, betulkah Parlente ini? Betul Bapak Gembala, saya diberkati Tuhan. Ternyata pulang sampai di rumah saya dengar dapat info SMS dari WA dari istrinya. Bapak Gembala, suami dan marah-marah saya ini, tolong doakan saya dulu. Tadi waktu jabat tangan di gereja katanya firman Tuhan dahsyat luar biasa, saya diberkati. Baru pulang sampai di rumah belum 1 jam saudara, WA sudah masuk ya Bapak Gembala. Bapak marah-marah saya, tolong doakan. Iya. Yang tadi you terima itu terima apa? Terima firman atau terima khotbah? Amin saudara. Khotbah itu firman yang kita terima, bukan khotbahnya. Yang kedua, saudara dan saya punya tugas melanjutkan firman Tuhan. Kenapa kita harus melanjutkan? Supaya firman Tuhan itu tidak putus di tangan kita. Yang punya Android bisa angkat tangan. Android. Jangan malu-malu angkat tangan di rumah Tuhan, saudara. Tuhan melihat tanganmu. Ya. Silakan turun tangan. Puji Tuhan, hampir 99,99% semua punya Android. Sayang sekali kalau hanya 1 orang yang sebarkan khotbahnya Bapak Gembala. Saudara, saya kasih tips begini. Lebih baik saudara memberitakan firman Tuhan di media daripada saudara maki-maki orang di media. Ya, saya sudah bikin klaim sama jemaat saya. Kalau ada yang bikin berita-berita miring, yang berteman dengan saya, kalau buat berita miring, saya blokir, saudara. Ya. Karena orang tahu ini anggota jemaatnya Bapak Gembala kok seperti ini. Ya. Tapi jangan seperti ini ya di sini ya. Ya, di sana beda dengan di sini. Artinya begini, saudara. Lebih baik kita memanfaatkan media untuk kita memberitakan berita keselamatan. Amin, saudara.
Saudara ingat 2 minggu lalu kejadian yang terjadi di kota ini? Ya. Ada orang berdiri, maaf ya. Ya saudara yang ada di kota Manokwari, saudara bisa melihat hari ini karena terjadi pembunuhan, maka orang semua pada demo. Kasihan sekali. You menyampaikan berita apa itu? Orang menonton dari seluruh penjuru Indonesia. Orang menilai kita citranya buruk. Karena di sini basicnya Injil. Amin. Di sini basic Injil. You siaran langsung dengan orang baku pukul, orang demo, orang lempar rusak gedung dan lain sebagainya. Kita yang malu, saudara. Jadi hari ini saya kasih tips untuk jemaat. Lebih baik saudara share ibadah-ibadah. Ya. Kalau lagi latihan, like, share saja. Untuk jadi berkat. Lu mau like, lu mau subscribe, enggak, bukan urusan gue. Yang penting saya memberitakan berita keselamatan. Amin. Ya. Lanjutkan berita ini karena berita ini tidak pernah terbinasakan. Besok kita mati, Bapak Gembala dan saya mati sendiri-sendiri sama-sama ya. Oh, sendiri-sendiri. Berita ini tetap jalan terus. Iya, jalan terus. Anak cucu kita berita terus kita sampaikan. Sudah berapa generasi berita ini tidak pernah terbinasakan. Ada juga yang mau membuat berita miring tentang kebenaran firman Tuhan, Alkitab dan lain sebagainya. Berita ini hari ini tetap masih ada. Karena itu tugas saudara dan saya melanjutkan berita keselamatan. Ada banyak orang di sekitar kita yang butuh keselamatan, saudara. Tadi malam di Hotel Metro, di situ saya, anggota jemaat saya ada buka kafe di situ. Ya, itu anaknya Bapak Pendetawan Malmahum. Di situ ada kafe Maui dan juga ada Mia Studio. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang butuh fashion yang lebih energi bisa langsung. Ya, ada saya tidak iklan, tapi tadi malam saya di situ. Kemudian lalu saya sampaikan, puji Tuhan, ternyata kita juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah kota ini. Ya. Jadi apa yang kurang dari kita? Yang kurang adalah kita harus terus melanjutkan berita keselamatan. Ya. Ada kesatian, oh ini anak-anak di sekitar ini kami rekrut, kami bimbing untuk mereka kemudian bisa produktif di sini. Silakan. Ya. Jangan jadikan kafe ini sebagai tempat untuk melakukan hal yang tidak benar. Ya. Apalagi jual narkoba dan lain sebagainya. Saya jujur saudara, hari ini ada 2 orang anggota pemuda saya. Satu sudah di lapas karena narkoba, satu sedang ada di Polda, di tahanan. Saya datangi. Saya tidak pernah rasa malu dengan mereka. Saya tidak pernah malu dengan banyak orang. Gembalanya gandeng, tapi anak mudanya narkoba. Apa ada yang salah? Tidak ada. Kenapa tidak ada yang salah? Karena itu pengalaman yang Tuhan izinkan mereka lalui. Kita doakan supaya setelah mereka melewati proses itu, maka Tuhan bisa pakai mereka lebih dahsyat dari gembala. Amin saudara. Mereka bisa jadi utusan untuk misionaris, mungkin pergi ke kampung saya, ke NTT, jadi misionaris. Mereka bisa jadi pemberita-pemberita Injil yang hebat, yang dahsyat, lebih daripada saya. Jadi jangan kita menzalimi mereka yang hari ini mungkin mereka hidup dalam keterpurukan. Kita punya tugas sampaikan berita keselamatan sama mereka. Mau jadi apapun mereka hari ini, jangan lihat kepada hari ini. Ingat masa depan cerah di sana. Amin saudara. Di sana atau di sini? Masa depan cerahnya di sini. Masa depan cerah di dalam Yesus ada di sorga sana. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya dia khotbah tidak lama, tapi waktunya yang jalan cepat. Jadi Sang Pemilik kuasa di bumi dan di sorga akan memampukan kita untuk mengerjakan tugas yang mulia ini sampai Tuhan datang. Amin saudara yang dikasih Tuhan. Pemain musik bisa maju ke depan, ambil posisi. Hari ini tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Ketika saudara datang ada di dalam persekutuan ibadah seperti ini, itu bagian dari saudara hidup menyenangkan Tuhan. Ketika saudara menerima berita keselamatan itu,
saudara sedang menyenangkan Tuhan. Ketika saudara melanjutkan berita keselamatan itu, saudara dan saya sedang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kita nyanyikan pujian ini, dan akhir dari pujian ini waktu saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Saudara bisa tutup Alkitab saudara. Apa yang bisa saudara kerjakan hari ini? Tuhan sudah melakukan banyak hal. Tuhan sudah memberkati saudara. Apa yang kurang dari Tuhan buat saudara? Napas hidup pun Tuhan kasih, kesehatan pun Tuhan berikan, kehidupan yang baik, ekonomi yang tercukupi, usaha yang maju, sukses, pekerjaan tugas yang lancar. Semua sudah Tuhan kerjakan bagimu. Bahkan dalam kehidupan rohani, Tuhan rela datang ke dalam dunia. Dia mati berkorban bagi dosa saudara dan saya. Apa yang kurang dari Tuhan? Dia tidak hanya mati, tapi dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bangkit dari kematian dan memberikan Bapak Ibu saudara jaminan hidup yang kekal. Hari ini saudara menerima berita keselamatan ini. Jangan pegang sendiri. Terimalah itu dengan sungguh-sungguh. Lanjutkan berita ini kepada mereka yang hari ini belum mendengar firman Tuhan. Kalau mereka butuh Yesus, sampaikan berita ini kepada mereka. Yesus mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, Engkau melihat setiap hati-hati yang terangkat tertaruh kepada Engkau. setiap kali. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu.
yang mengingatkan kami kembali pada pagi hari ini Tuhan, agar kami tetap memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai dia lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Pelayanannya Tuhan Engkau pakai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya percaya kita semua dapat dalam jalan firman Tuhan. Amin. Sekali lagi diberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita memberi persembahan dan sekarang mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami terima saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami. Dan biarlah kami memberi dengan penuh sukacita. Karena kami percaya Engkau Allah yang selalu memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati studi kami, memberkati usaha kami, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati cucu-cucu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati.
Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pagi siang hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami, keluarga masa depan cerah Manokwari. Kami bersyukur Tuhan untuk utusan yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Oni Sobaba MTH, Gembala Jemaat dari GKI Sowi. Tuhan berkati apa yang telah beliau bagikan kepada kami di tempat ini. Tuhan perhitungkan dan Tuhan kembalikan itu berlipat kali ganda. Memberkati pribadinya, memberkati istri dan anak-anak, bahkan seluruh jemaat yang digembalakan. Tuhan kembangkan mereka seperti yang Engkau rencanakan, dan itu terjadi atas pengembalaan Bapak Gembala ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, berikan kesehatan yang senantiasa prima kepada beliau untuk senantiasa boleh melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami peroleh pada pagi siang hari ini. Kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga kami, jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir karena persoalan yang sedang mereka hadapi. Tuhan campur tangan, kalau sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk cucu kekasih Karen Peter, Tuhan jamah dia, dan dalam kasih Tuhan menyembuhkan dan memulihkan dia kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati Bapak Reno Pardede bersama dengan keluarga, berkekuatan, pemulihan yang terus Tuhan kerjakan atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati keluarga Bapak Beni Mansawan, Ibu Setelina Balansano, anak cucu mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati keluarga Bapak Yang Pulung bersama dengan istrinya Ibu Leni. Kami berdoa dalam nama Yesus, waktu Tuhan dia akan segera melahirkan dengan baik, dengan damai, dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah itu Tuhan. Tuhan berkati anak kekasih mereka Michael untuk mengalami pertumbuhan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak kami yang sudah atau sementara mengikuti ujian-ujian akhir. Tuhan memberkati mereka. Dalam hikmat Tuhan melimpah-limpah atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan terima kasih pertolongan Tuhan bagi Ibu Sinta yang telah kembali dari Jakarta dengan baik dan selamat. Tuhan memberkati apa yang dipercayakan kepadanya dapat dia lakukan dengan takut akan Tuhan. Berkati suaminya Pak Sregar bersama anak kekasih mereka Tari yang berada di Makassar, juga Edu yang Tuhan sedang percayakan untuk boleh melayani praktek di tempat ini sebagai mahasiswa Erickson. Tuhan memberkati. Bapak, kami juga mengucap syukur atas apa yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan untuk semua keluarga-keluarga kami. Tuhan memberkati istri kami, Tuhan memberkati suami kami, Tuhan memberkati anak cucu kami, orang tua yang kami kasihi. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami bersyukur juga untuk rencana keberangkatan Pak Agung yang akan ke Jakarta nanti siang. Tuhan terus campur tangan, Tuhan terus bekerja, nyatakan yang terbaik kepadanya sehingga dia mampu untuk mengikuti semua aktivitas nanti di Jakarta, dan waktunya dia akan kembali dengan baik dan selamat. Tuhan lindungi dan berkati. Bersama dengan istri dan kedua anaknya, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka setiap saat. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu, anugerahmu yang Kau nyatakan kepada kami semua. Kami berdoa memberkati lingkungan kami, ya Tuhan, seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Selain Sanggen dan sekitarnya. Kami mohon kasih Tuhan turun atas mereka. Biar Tuhan hamba berdiri mewakili mereka, minta ampun jika banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami.
Dan biar Tuhan memberkati mereka seperti kehendak-Mu. Berdoa juga memberkati semua saudara-saudara kami yang berada di NTT, NTB, di Batu Malang, Surabaya yang mengalami musibah hari-hari ini. Biar kasih Tuhan menolong mereka, menjamah mereka, memberikan kekuatan yang baik bagi mereka. Tuhan menghibur mereka. Tuhan membalas luka hati mereka, Tuhan. Kalau mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kehilangan harta benda, Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas mereka. Pulihkan mereka. Berikan kekuatan kepada mereka, Bapa, supaya mereka tetap mau percaya dan mau bersandar hanya kepada Engkau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Bapa yang baik, untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk Bapak Yosef Auri bersama dengan timnya yang masih ada di Jakarta. Tuhan tolong mereka, waktunya mereka akan kembali dengan baik. Jamaah Bapak Yosef bersama dengan tim PON atau tim tinju yang mereka antar, Tuhan tolong sehingga semuanya sesuai rencana boleh kembali dengan baik. Terima kasih Bapak buat kasih setia yang Tuhan nyatakan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat persekutuan pagi siang hari ini. Kiranya Allah Bapa, Pencipta alam semesta, menyertai kita semuanya. Kekuatan kita daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi saudara dan saya, dan penghiburan kita daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kita, berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Pulanglah dan jadilah berkat. Teruskan berita ini kepada mereka yang membutuhkannya di dalam minggu berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati, silakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pagi ini kita dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Oni Sobaba, Gembala Jemaat dari GKAI di Sowi, di atas gunung, kalau dari sini sebelah kanan. Dan itu beliau tadi sudah memperkenalkan diri. Kami bersyukur dan terima kasih, saya pribadi dan keluarga dan seluruh jemaat keluarga Masa Depan Cerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi waktu untuk melayani kami. Saya percaya apa yang Bapak taburkan Tuhan perhitungkan dan Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dengan demikian maka berakhir sudah ibadah kita pada pagi siang hari ini bersama dengan kami GKPB Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Ingat, teruskan berita itu, jangan berhenti pada dirimu, tapi kita teruskan karena masih banyak orang yang membutuhkan berita tersebut. Tuhan Yesus telah bangkit, memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Shalom saudara, tetap semangat. Salam MBC.